Halo, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya adalah Wiwi Herawati. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti Prodi Manajemen semester 2. Di sini saya diberi kesempatan oleh dosen pengampu saya, Bapak Joni Tesmanto, untuk membawakan materi mata kuliah pengantar manajemen. Di sini saya akan membahas tentang slide by slide atau tentang materi yang sudah saya buat. Oke, kita bahas pada bab pertama yaitu pendahuluan. Di mana di sini manajemen merupakan kekuatan utama dalam organisasi untuk mengelola dan mengkoordinasi sumber daya manusia dan material. Dan juga para manajer bertanggung jawab untuk pelaksanaan organisasinya, baik itu untuk hasil sekarang maupun untuk potensi di masa mendatang. Manajemen memasukkan unsur kepemimpinan di samping penerapan berbagai keahlian teknis seperti keterampilan pengambilan keputusan dan perencanaan. Dalam konteks lingkungan luar subsistem organisasi, para manajer melaksanakan fungsi-fungsi dasar dan mempertahankan keseimbangan yang dinamis. Lalu, manajer merupakan faktor yang sangat menentukan dalam mencapai suatu tujuan dan keberhasilan pada setiap lembaga. Jadi, oleh karena itu, lembaga yang tidak mengikuti perubahan zaman dengan sendirinya akan tertinggal dengan lembaga-lembaga lainnya. Lalu untuk itu lembaga yang ingin bersaing di era globalisasi itu harus menggunakan manajemen dalam melaksanakan aktivitasnya. Dalam buku ensiklopedia The Social Science dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses di mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Menurut para ahli, salah satunya adalah Haiman, mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain, lalu mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. Lalu kita masuk ke pembahasan, di mana di sini ada teori kebutuhan mengenai manajemen, di mana manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi. Karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Nah, ada tiga alasan utama diperlukannya manajemen. Yang pertama adalah usaha untuk mencapai tujuan. Di mana usaha yang kedua yaitu untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Dan selanjutnya yang ketiga adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Lalu manajemen juga dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan kegiatan-kegiatan yang memang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi, seperti pemilik dan karyawan, pelanggan, konsumen, masyarakat, dan pemerintah. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu tentang peran motivasi dan kepemimpinan dalam organisasi dan manajemen. Motivasi dan kepemimpinan mempengaruhi manajemen, yaitu dengan cara memberikan pengaruh terhadap semua bawahan. Seorang pemimpin yang memiliki motivasi yang baik tentunya akan mempengaruhi bawahannya dan secara otomatis akan mempengaruhi manajemen pula. Nah, karena seorang pemimpin memiliki wewenang dan tanggung jawab atas semua pencapaian. Motivasi adalah sesuatu yang mendasar dalam hal kepemimpinan. Karena dalam melakukan kepemimpinan, kita tentu memberikan motivasi kepada bawahan atau pekerja lain. Oleh karena itu, di dalam kepemimpinan diperlukan individu yang memiliki kemampuan dalam memberikan motivasi. Menurut para ahli, diantaranya ada Mujiono, pada bukunya di tahun 2002,
halaman 13, mengutip secara umum terdapat 3 pendekatan atau gaya kepemimpinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pendekatan personal mengenai kepemimpinan, atau kita sebut dengan trait model, di mana trait model adalah personal trait of leadership approach atau pendekatan personal yang mencoba melihat pemimpin dari karakteristik figur atau ciri personal dari 16 seorang pemimpin. Nah, pendekatan personal ini mengasumsikan bahwa seorang pemimpin yang efektif pasti memiliki trait khusus seperti intelektual, kepribadian, karakteristik fisik, kemampuan supervisi, dan trait kepribadian dari seseorang pemimpin secara efektif. Lalu yang kedua adalah pendekatan perilaku mengenai kepemimpinan, di mana ini memfokuskan kepada beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemimpin, seperti bagaimana mereka melakukan delegasi, lalu bagaimana mereka berkomunikasi dengan orang-orang, serta bagaimana mereka memotivasi para pegawainya atau para bawahannya. Lalu yang ketiga adalah pendekatan kontingensi. Ini mengenai kepemimpinan. Nah, pendekatan kontingensi adalah pendekatan kepemimpinan yang mempertimbangkan situasi yang dihadapi, yang memang ini dinamakan sebagai pendekatan kontingensi. Di mana secara sederhana pendekatan ini memandang bahwa gaya manajemen dan gaya kepemimpinan yang akan memberikan kontribusi positif bagi organisasi ini sangat beragam dan sangat ditentukan oleh keragaman situasi dan keadaan yang dihadapi oleh organisasi tersebut dari waktu ke waktu. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu perspektif kontemporer mengenai motivasi. Di mana teori motivasi kontemporer adalah teori yang bukan dikembangkan baru-baru ini, melainkan teori yang memang menggambarkan kondisi pemikiran saat ini dalam menjelaskan sebuah motivasi untuk karyawan. Lalu ada 5 perspektif kontemporer mengenai motivasi. Yang pertama adalah perspektif kebutuhan, di mana ini adalah semacam teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Ini yang saya kutip dari beberapa buku. Terus ini juga didapat dari teori Clayton Alderfer. Dan teori 3 kebutuhan juga disebut dengan diambil dari bukunya para ahli, yaitu namanya adalah Atkinson. Lalu yang kedua adalah perspektif keseimbangan. Nah, perspektif keseimbangan ini adalah sebuah motivasi individu yang memang ditentukan oleh kesesuaian antara job input dan job reward. Jadi job input adalah usaha, kemampuan, keahlian, loyalitas, dan waktu, serta kompetensi job. Sedangkan reward adalah upah, kepastian, dan keamanan kerja. Nah, benefitnya adalah peluang, karir, status, dan juga promosi. Lalu yang ketiga ada yang namanya perspektif pengharapan. Di mana perspektif pengharapan itu dia mempunyai 4 asumsi dasar, di mana yang pertama adalah tentang perilaku yang sangat ditentukan oleh kombinasi dari berbagai faktor individu dan berbagai faktor lingkungan. Lalu yang kedua adalah perilaku individu dalam organisasi yang memang senantiasa ditentukan oleh kesadaran dari keputusan setiap individu. Lalu yang ketiga ada individu yang memiliki keragaman kebutuhan, pengharapan, dan tujuan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah masing-masing individu
cenderung akan berperilaku berdasarkan pilihan alternatif perilaku yang memang terkait dengan harapan mereka. Lalu yang keempat ada perspektif penguatan, di mana perspektif penguatan itu adalah pengharapan terhadap hasil yang akan diperoleh. Lalu ada lagi dorongan terhadap motivasi. Lalu ada juga pengharapan akan usaha yang perlu dilakukan atau effort. Lalu yang kelima adalah perspektif penyesuaian tujuan, di mana ini adalah teori yang mengemukakan tentang niat untuk mencapai tujuan yang memang merupakan sumber motivasi kerja yang utama. Artinya, tujuan ini memberitahu seseorang karyawan apa yang harus dilakukan dan berapa banyak usaha yang harus dikeluarkan. Kita masuk ke slide selanjutnya adalah tentang kepemimpinan yang karismatik. Karisma berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya karunia. Menurut para ahli Weber pada bukunya di tahun 1947, karisma itu akan muncul apabila adanya krisis sosial, di mana biasanya seorang pemimpin yang karismatik akan menyelesaikan masalah tersebut melalui visi radikal yang memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mendorong dan mempengaruhi orang-orang untuk bekerja sama dalam mencapai sebuah tujuan. Nah, seseorang dikatakan sebagai pemimpin yang karismatik dapat dilihat dari ciri dan perilakunya. Di antaranya yaitu memiliki kepercayaan diri yang sangat luar biasa, lalu memiliki misi dan visi, lalu memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik, berperilaku yang di luar aturan, berani mengambil resiko dan mengorbankan dirinya. Nah, dari kepemimpinan karismatik ini dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan yang diakui oleh bawahan. Jadi kepemimpinan karismatik itu adalah kepemimpinan yang memang diakui oleh bawahan. Mereka mengakui bahwa pemimpinnya itu memiliki kelebihan atau daya tarik tersendiri, memiliki visi dan misi yang memang dipegang teguh, dan memiliki kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Kepemimpinan karismatik memiliki visi misi yang memang dijadikan sebuah tujuan yang sangat ideal untuk masa depan dan dapat mengklarifikasi atau menjelaskan misi yang disampaikan terhadap bawahannya. Pemimpin yang memiliki perilaku yang baru atau bertolak belakang dengan perilaku kebiasaan untuk mencapai sebuah perubahan yang lebih baik. Ini dikutip dari perilaku di luar aturan. Lalu seorang pemimpin berani mengambil resiko pribadi yang sangat besar, mengeluarkan biaya yang sangat besar, dan mengorbankan dirinya untuk mencapai sebuah misi. Ini dikutip dari berani mengambil resiko dan mengorbankan dirinya. Sekarang kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi kepemimpinan karismatik. Apa aja sih? Gitu kan? Nah, teori-teori yang terkait dengan bagaimana seorang pemimpin karismatik dapat mempengaruhi bawahannya dalam menyelesaikan sebuah misi telah dibahas banyak, dan ada beberapa hal proses mempengaruhi dalam kepemimpinan karismatik terhadap bawahannya. Di antaranya adalah satu, identifikasi pribadi, di mana ini adalah suatu proses mempengaruhi yang dapat terjadi bagi sejumlah pengikut maupun pengikut pemimpin yang karismatik. Yang kedua adalah identifikasi sosial, di mana adanya identifikasi yang sangat tinggi, identifikasi sosial yang sangat tinggi, orang-orang akan merasa bangga menjadi bagian dari sebuah organisasi atau tim, dan menganggap keikutsertaannya itu tersebut sebagai suatu bukti identitas sosial mereka. Lalu yang ketiga adalah
internalisasi, di mana pengikut memandang peran kerja mereka sebagai suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari konsep diri dan nilai diri, sehingga mereka menjelaskan peranan tersebut sebagai bagian dari sifat dan takdir yang penting buat mereka. Yang keempat adalah kapasitas diri atau self efficacy, ya. Seseorang yakin bahwa dirinya berkompeten nih dan dapat meraih tujuan tugas yang sulit. Nah, untuk yang nomor pertama, identifikasi pribadi ini dapat disimpulkan bahwa adanya identitas pribadi yang kuat, maka para pengikut atau bawahan akan mengikuti perintah atau patuh, meniru tindakan pemimpin, bahkan memberikan upaya yang lebih untuk menyenangkan pemimpin. Sedangkan untuk kesimpulan yang nomor 4, tentang kapasitas diri, biasanya orang yang mempunyai kapasitas diri atau self-efficacy akan memberikan keseluruhan atau seluruh kemampuannya dan lebih giat lagi dalam mengatasi suatu masalah demi mencapai suatu tujuan tugas. Dan ini dikutip atau saya mencari dari sebuah buku Bandura pada tahun 1986. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu klarifikasi karismatik antara positif dan negatif. Bagaimana cara membedakan kepemimpinan karismatik yang positif dan negatif yang menjadi masalah dalam teori kepemimpinan? Untuk melihat apakah pemimpin tersebut sebagai golongan karismatik positif atau negatif, selalu jelas. Sekarang penguraian ya tentang karismatik negatif, yaitu adalah orientasi kekuasaan pribadi dimiliki oleh karismatik negatif. Mereka berusaha secara sengaja menanamkan kesetiaan pada diri mereka sendiri daripada ke prinsip yang ada. Mereka menggunakan daya tarik ideologis untuk mendapatkan kekuasaan. Dan setelah mencapainya, maka ideologi tersebut akan dilupakan atau digantikan secara sembarangan dengan tujuan pribadi yang pemimpin pegang. Sedangkan karismatif positif pengertiannya adalah ini merupakan orientasi kekuasaan sosial yang memang dimiliki oleh karismatik positif tersebut, di mana mereka berusaha atau berupaya untuk menanamkan kesetiaan terhadap ideologi lebih dari kesetiaan terhadap diri mereka sendiri. Nah, untuk proses mempengaruhi, mereka menggunakan internalisasi, di mana tidak identifikasi pribadi. Jadi pengorbanan diri dan perilaku digunakan untuk memimpin dengan perilaku yang teladan yang digunakan untuk mengkomunikasikan komitmen terhadap nilai dan misi bersama, bukan keuntungan pribadi pemimpin. Lalu kita lihat ada dampak dari kepemimpinan karismatik, di mana pemimpin karismatik memiliki pengaruh yang dalam dan tidak biasa pada bawahannya, di mana para pengikut merasa yakin pemimpin besar, mereka akan bersedia mematuhi, akan bersedia menuruti apa kata pemimpin. Mereka merasa kasih sayang pada pemimpin. Secara emosional, mereka merasa terikat dengan misi perusahaan, dan mereka memiliki sasaran kinerja yang sangat tinggi, dan mereka merasa yakin dapat berkontribusi pada keberhasilan misi. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu manajemen perilaku politis, di mana politik behavior atau perilaku politik adalah tindakan yang dilakukan untuk sebuah tujuan khusus, yakni memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan daya dan sumber daya lainnya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh seseorang. Dan ini adalah bagian dari perilaku manusia yang melibatkan pengaruh kekuasaan dan politik. Mengapa
perilaku politis dapat muncul dalam sebuah organisasi. Perilaku ini biasanya muncul pada saat ada ketidakpastian, sumber daya yang langka, unit-unit atau individual atau kelompok memiliki kepentingan yang terkonflik, dan saat anggota-anggota organisasi memiliki kekuasaan atau power yang hampir sama. Nah, perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dalam individu itu sendiri, seperti idealisme, di mana tingkat kecerdasan, kehendak hati, dan oleh faktor eksternal, kondisi lingkungan seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Menurut para ahli Ramlan Surbakti pada tahun 2010, bukunya ini, halaman 167, bahwa perilaku politik adalah kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan keputusan politik. Perilaku politik merupakan salah satu unsur atau aspek perilaku yang secara umum di samping perilaku politik. Masih terdapat perilaku lain seperti perilaku organisasi, perilaku budaya, perilaku konsumen atau ekonomi, perilaku keagamaan, dan lain sebagainya. Lalu, perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi, dan keyakinan, serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi, dan sebagainya. Dan ini saya kutip dari sebuah buku karya para ahli, yaitu Fadilah Putra pada tahun 2003, halaman 200. Dari materi ini dapat saya simpulkan bahwa mode kepemimpinan yang situasional adalah menjelaskan bahwa manajer itu perlu menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sebagai respon terhadap berbagai karakter dari orang-orang yang menjadi bawahannya, seperti harapan pekerja, pengalaman, keahlian, dan kesanggupan dalam menerima tanggung jawab. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Bab 3, bab terakhir, di sini saya dapat menyimpulkan dari materi-materi yang sudah saya bahas sebelum-sebelumnya, dalam sebuah organisasi sangatlah diperlukan sebuah manajemen yang baik. Keberhasilan suatu kegiatan atau pekerjaan tergantung dari manajemennya. Pekerjaan itu akan berhasil apabila manajemennya baik dan teratur, di mana manajemen itu sendiri merupakan suatu perangkat dengan melakukan proses tertentu dalam fungsi yang terkait. Dalam manajemen perlu diperhatikan prinsip-prinsip, fungsi, tujuan, hingga cara membangun tim yang baik agar organisasi yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, figur seorang pemimpin juga sangat diperlukan dalam sebuah manajemen atau organisasi. Pemimpin yang baik dapat membuat organisasi yang dipimpinnya dapat terus maju dan berkembang lebih baik lagi ke depannya. Oke, sampai di sini dulu presentasi saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.